Alhamdulillah, saya melihat banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal, di tengah kegentingan global yang memberikan ancaman resiko-resiko terhadap semua negara. Pendapatan negara ini juga alhamdulillah tumbuh 30,6%. Kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi negara. Ya, memang Indonesia sedang ketiban durian runtuh. Pundi-pundi penerimaan negara melimpah yang berasal dari sektor tambang, khususnya tuah kebijakan hilirisasi. Dan tidak salah yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ekspor tambang Indonesia ini melesat menjadi berkah, bahkan menjadi tulang punggung surplus neraca dagang secara beruntun sejak Mei 2020 atau 32 bulan terakhir. Lalu apa saja sebenarnya barang-barang atau produk dari ekspor tambang ini? Dan lantas, mengapa ketika surplus ekspor terjadi tidak membuat rupiah bergairah? Kita akan bahas lengkapnya dalam Big Stories of the Week. Pekan ini, laporan Badan Pusat Statistik atau BPS semakin menguatkan peran ekspor tambang dalam menjaga daya ekonomi Indonesia, khususnya surplus neraca dagang. Indonesia masih terus mencetak surplus dagang hingga penghujung tahun 2022 atau 3,89 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022. Surplus ini berasal dari kinerja ekspor yang melampaui impor. BPS mencatat pada Desember 2022, ekspor Indonesia menembus 23,83 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impornya 19,94 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan, ekspor non-migas Desember 2022 mencapai 22,35 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 4,99% secara tahunan. Peningkatan signifikan terjadi pada ekspor nikel dan produk turunannya sebesar 220 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi 41,50%. Nikel diuntungkan oleh harga yang melambung seperti batu bara serta permintaan tinggi dari Cina. Nikel dan gas alam, ya, ini secara mantuman masih ada peningkatan, ya. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana kinerja ekspor kita di bulan Desember, ya, terkait dengan harga, perkembangan harga untuk beberapa komoditas unggulan. Dan kalau dilihat komoditas atau HS2 digitnya itu adalah besi dan baja pada HS72, kemudian nikel dan barang daripadanya HS75, kemudian biji terak dan abu logam HS26. Ya, jadi itulah 3 komoditas yang memberikan kontribusi besar peningkatan ekspor kita ke Tiongkok. Ya. BPS menekankan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya melesat 4 kali lipat pada 2022 lalu atau menjadi 5,97 miliar dolar Amerika Serikat. Manisnya buah kebijakan hilirisasi membuat pemerintah berambisi mengharamkan ekspor komoditas mentah lainnya. Setelah nikel, menyusul bauksit yang diyakini bakal memproduksi pundi-pundi tebal penerimaan negara hasil ekspor. Selain membantu mendongkrak isi kas negara, hilirisasi menjadi upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang mampu membawa Indonesia menuju negara maju. Defisit anggaran kita sudah di bawah 3%. 2022 defisit anggaran kita masih di sekitar 4-4,5% dianggarkan APBN. Sekarang di bawah 3%, sudah kembali normal. Maka selisihnya ada kurang lebih sekitar 400-500 triliun yang harus di-split. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan investasi. Investasi kita 1.400 triliun teman-teman di tahun 2023. Apa yang akan dilakukan ke depan? Kita fokus pada hilirisasi. Tidak ada cara lain untuk mendongkrak pertumbuhan investasi kita dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan sekaligus mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Sejalan dengan penerimaan hasil ekspor yang mengepul dari sektor tambang mineral, seharusnya rupiah pun makin perkasa. Namun, surplus neraca dagang belum manjur menjadi booster mata uang Garuda.
Surplus selama 31 bulan secara beruntun membuat nilai ekspor Indonesia ini berhasil menyentuh di angka 609,1 miliar US dollar Amerika Serikat atau dalam kata lain lebih dari 9.500 triliun rupiah. Nyatanya posisi cadangan devisa ini memang tidak bergerak jauh di angka 130 hingga 140 miliar yang mana ini terjadi pada rentang surplus dagang dari Mei 2020 hingga November 2022. Kenyataannya masih banyak para eksportir yang hobi menyimpan DHE atau devisa hasil ekspor ke luar negeri. Padahal nyatanya hasil atau pundi-pundi dari para eksportir ini mampu memperkuat rupiah di tengah tekanan terhadap nilai tukar. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan kebanyakan eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan. Dari total pengenaan sanksi DHE sumber daya alam tahun 2021 hingga 2022, nilainya mencapai 53 miliar rupiah. Pengusaha beralasan ekosistem keuangan di tanah air masih belum memberikan kenyamanan memarkir dolar. Misalnya, masih ada ganjalan dalam mengajukan pembiayaan hingga suku bunga falas Indonesia kalah tinggi dari negara jiran Singapura. Pertama-tama kita harus pahami bahwa uang itu tidak mempunyai warga negaraan ya, jadi dia bisa bebas di mana saja. Dan yang kedua, orang yang menyimpan dananya di luar negeri itu kita tidak bisa menganggap mereka tidak nasionalis ya. Banyak contoh-contoh yang bagus malah ya, pengusaha yang parkir dananya di luar tapi mereka kontribusinya luar biasa. Kita butuh insentif tentunya orang untuk menyimpan dananya di suatu negara, tentu harus ada instrumen yang atraktif ya. Misalnya ya, yang saya sampaikan tadi bahwa perbankan nasional juga bisa mensupport ya investasi di pertambangan batubara. Itu mungkin kan memberikan satu keyakinan bahwa kalau kita juga menyimpan dana di dalam negeri, kita akan mendapat dukungan perbankan nasional. Nah, ini yang kita alami, kita merasa kesulitan sekarang mendapatkan dana dari dukungan perbankan. Padahal di sisi lain kita juga sudah lumayan ya mensupport atau kontribusi terhadap perbankan melalui penempatan dana di dalam negeri. Yang jadi masalah sekarang, bank-bank di Indonesia tidak mau memberikan pinjaman untuk penambang, apalagi penambang batu bara. Dikatakanlah tambang batu bara bukan green energy, sehingga kita tidak dapat pinjaman di dalam negeri. Akibatnya kita keluar negeri, sehingga devisa kita keluar negeri. Contohnya ada bank-bank di Cina, ya, memang Europe sudah tertutup, ya, sebagian besar sudah tertutup. Tapi bank-bank di Asia masih ada yang bisa memberikan pinjaman. Ada investment fund. Investment fund ini kan dia yang penting cost-nya masuk, kemudian ada untungnya, dia bisa memberikan pinjaman dengan sedikit risiko. Nah, kalau kita ada lebih, itu kita taruh di mana? Paling taruh deposito. Kalau taruh deposito dalam negeri kan kira-kira masih di bawah 1%, atau mungkin kalau ada lebih juga 1% lebih dikit deh, ya. Sementara tetangga kita Singapura buka pasar udah 3%. Ya pasti yang namanya uang, kan uang nyari uang nih. Ini hukum pasarnya begitu. Bagaimanapun, kebijakan hilirisasi pertambangan ini telah menjadi satu modal besar Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor. Karena yang akan diekspor ke depan bukanlah bahan mentah, tetapi bahan jadi yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa larangan ekspor bahan mentah harus segera direalisasikan dengan baik agar bisa memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Mulai dari pertumbuhan dari ekspor, lalu juga dibarengi dengan peningkatan cadangan devisa. Mari kita lihat capaian yang lebih baik di tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.